أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah guyuran hujan dari jam 4:30 tadi tidak mematahkan semangat kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita insyaallah taala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas surah yang ke-92 yaitu Al-Lail. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembahasan tafsir surah Al-Lail ini, kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya insyaallah ta'ala yang terdiri dari 21 ayat. Namun mengingat waktu kita ini kurang lebih hanya 1,5 jam 40 menitan, insyaallah kita akan bagi 2 bagian insyaallah. Pada malam ini kita akan hanya menafsirkan ayat 1 sampai ayat 11. Dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas ayat ke-12 sampai ke-21 insyaallah ta'ala. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى
والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Taib. Dari ayat 1 sampai ke 11 yang akan menjadi pokok pembahasan kita malam hari ini insyaallah taala. Taib, ada yang mau baca? Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم bukan sa' itu ain sa' inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa itu dengungnya 2 harakat. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Masyaallah, santum. Tapi ada lagi? Fadhal. Yaksha. Wan itu dalam. Za bukan za ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ro bukan ra, ro. Wa ma khalaqadz dzakara. Inna enggak gitu. Inna sa'yakum fa amma husna ha ya bukan ha wa saddaqa bil husna
Wa amma man bakhila wastaghna. Man bakhila. Man bakhila. Iklab ini. Yughni dua harakat. Bukan anhu itu idhar. Wa ma yughni anhu malu, enggak dengung situ. Taradda. Bukan ra ya. Antum dari mana asalnya? Makassar. Oh, saya kira Makassar. Ra. Taro, ro. Wa ma yughni anhu maluhu. Taib. Enak bacanya kalau bisa dari mushaf. Taib. Khair insyaallah. Taib, ahsantum, jazakallahu khair. Taib artinya wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Walaupun ada qiraah sahih dari Abdullah bin Mas'ud itu wadzakari wal untha. Jadi ini boleh dibaca wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini dari sahabat mulia Abu Darda. Ada bacaan wa ma wadzakari wal untha. Dan demi penciptaan langit, laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, dan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, artinya beragam. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya ganjaran yang baik, al-husna, ada juga menafsirkan adalah surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, yaitu kikir dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taraddah, dan hartanya tidak lagi bermanfaat baginya apabila telah binasa atau telah wafat. Surat Al-Lail ini turun setelah surah Al-A'la. Di urutan surat dalam Al-Quran, di urutan ke-92. Dan turunnya di Mekah. Ini berarti termasuk surah Makkiyah. Dan ciri surah Makkiyah itu pendek-pendek. Dan pesannya biasanya adalah tentang tauhid, ya kan? Dan juga iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir. Ini penanaman akidah itu selama 13 tahun, ya kan, sebagai pendahuluan untuk penyempurnaan syariat Islam kemudian.
Dan tidak ada data yang kami dapatkan terkait dengan asbab nuzul dari surat ini. Ya memang kita tahu bahwa tidak semua surat atau ayat itu punya sebab turunnya. Ada yang punya sebab turunnya, ada yang tidak, ada yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan karena memang kondisinya memang membutuhkan untuk diturunkan. Yang pasti bagi Allah Subhanahu wa taala ada sebab, bagi kita tidak tahu. Karena tidak boleh kita membuat yaitu suatu sebab kecuali yang memang ada sebabnya. Taib. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai pada tabi'in yang bernama Alqamah. Beliau menuturkan bahwa ketika beliau datang ke Syam, lalu kemudian dia masuk ke masjid di Damaskus. Setelah menyelesaikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu kemudian mengucapkan doa berikutnya, ya Allah berikanlah aku rezeki teman duduk yang saleh, kata beliau. Lalu duduklah ia bergabung ke dalam majlis Abu Darda. Masya Allah, bagaimana para salafun saleh, baik dari kalangan tabi'in atau generasi berikutnya, selalu ingin mencari orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi teman yang saleh. Lalu beliau duduk bergabung dengan majlisnya sahabat mulia Abu Darda yang qadrallah pada saat itu ada di Damaskus. Lalu sahabat mulia bertanya kepadanya, dari manakah engkau berasal? Katanya. Saat itu Alqamah menjawab, saya dari Kufah. Abu Darda bertanya bahwa bagaimanakah engkau mendengar bacaan Ibnu Ummi Abidin, yaitu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Karena pada saat itu beliau tinggal di Kufah. Dan Alqamah ini termasuk dari salah seorang murid beliau. Jadi Abu Darda mengkonfirmasi kepada Alqamah terkait dengan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail. Dia bertanya, "Wal laili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa." Maka kemudian Alqamah membacakan, ya kan, ayat ketiga, ayat satu dan kedua sama. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Namun di ayat ketiga yang beliau dengar dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau membacanya wadzakari wal unsa, tanpa ada kata wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya kan, sehingga bacanya menjadi wadzakari wal unsa. Jadi menjadi sumpah. Allah bersumpah di samping dengan malam, dengan siang, dan juga dengan laki-laki dan perempuan. Sahabat mulia Abu Darda menjawab bahwa sesungguhnya ia pernah mendengar bacaan itu dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah juga pernah membaca seperti yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, wadzakari wal untha. Tetapi mereka masih tetap meragukan bacaan itu, katanya.
Kemudian Abu Darda berkata, bukankah di kalangan kalian terdapat orang-orang yang mempunyai jamaah yang sangat besar dan pemegang rahasia yang tiada seorang pun yang mengetahuinya selain dia, dan yang melindunginya dari godaan setan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ini kata beliau. Nah, dalam versinya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalur A'mash dari Ibrahim yang mengatakan bahwa murid-murid Abdullah bin Mas'ud datang kepada Abu Darda. Mereka mencarinya dan akhirnya menemukan. Maka Abu Darda bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang pandai membaca Al-Quran menurut qiraat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, kami semuanya. Abu Darda bertanya, siapakah di antara kalian yang paling hafal? Mereka menunjuk ke arah Alqamah. Jadi ada dua riwayat terkait ini. Riwayat Imam Ahmad tadi hanya Alqamah, ya kan, yang datang ke Syam. Lalu kemudian beliau masuk di Masjid Damaskus. Di saat itu ada sahabat mulia Abu Darda. Lalu ya terjadilah yang sebagaimana yang ceritakan tadi. Tetapi versi Imam Bukhari dan Muslim, murid-murid sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, yaitu yang di Kufah itu, mencari Abu Darda. Ya, kalau mau digabungkan dengan riwayat Imam Ahmad ini, berarti mereka kemudian menemukan, ya kan, menemukannya di Masjid Damaskus. Lalu kemudian Abu Darda pada suatu ketika berjumpa dengan mereka bertanya, siapa di antara kalian yang paling hafal? Artinya yang paling menguasai ilmu qiraat dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Lalu mereka semua mengatakan, kami semuanya. Siapa yang paling hafal lagi? Baru ditunjuklah Alqamah. Ini kalau menggabungkan dua riwayat yang ada itu. Kemudian maka Abu Darda bertanya bahwa bagaimana engkau dengar dia membaca firman-Nya? Bagaimana engkau, ya kan, mendengar sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud membaca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Maka Alqamah menjawab terusannya sesudah ayat berikutnya ialah wadz dzakari wal untha. Maka saat itu sahabat mulia Abu Darda kemudian berkata, demi Allah aku pernah mendengar bacaan itu dari Rasulullah, dan beliau tidak menghendaki aku membacanya dengan bacaan, ya kan, wal dzakari wal untha. Oleh karena itu demi Allah aku tidak mau menuruti kemauan mereka. Ya, begitulah teks hadis atau lafaz atau redaksi hadis dari Imam Bukhari, ya kan, dan juga riwayat Imam Muslim tadi dari A'mash, dari Ibrahim, dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud, di antaranya adalah Al-Alqamah. Ya kan? Dan kita tahu bahwa qiraat ini memang yang ma'thur Rasulullah itu kan ada 7 yang disebut dengan qiraat sab'ah. Ada qiraat surah kubra, sughra. Bahkan kalau dengan syadnya itu ada 14. Ya kan? Ini yang kami tahu dulu dari Profesor Nabhan. Nah, namun jumhur ulama, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, membaca dengan yang ditulis dalam Mushaf Utsmani, yaitu wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Nah, jadi kalau kita mendengar orang lain misalkan membaca ayat ketiga ini dengan wadzakari wal unsa, boleh apa tidak? Boleh saja, karena itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini tidak familiar. Dan yang paling familiar, karena itu juga tertulis dalam Mushaf Utsmani, mushaf induknya, ya kan, dengan bacaan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Baik. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang ada perbedaan bacaan,
dari jalur Abu Darda dengan menggunakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dari jalur sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud wadz dzakari wal untha. Dan kedua bacaan ini sahih bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika Abu Darda membacanya Rasulullah melarangnya. Tapi sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud kan tidak. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Adapun tafsirnya di sini aqsamallahu ta'ala bil laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan malam apabila telah menutupi siang. Ya kan? Ai idza ghasyal khaliqata bidhalami. Yaitu ketika kegelapannya itu menyelimuti semua makhluknya. Wan nahari idza tajalla ay bidiyai wa isyraqih. Dan siang apabila terang benderang, yaitu terang benderang yang berkat cahaya dan kilauannya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mau dibaca dengan qiraah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud wa dzakari wal unsa, dan demi ya kan laki-laki dan perempuan. Nah, semakna dengan apa yang disebut oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan qaulihi ta'ala wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dan juga terdapat dalam surah Ad-Dariyat ayat 49 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3 ini merupakan ya kan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan makhluk ciptaannya kecuali karena keistimewaannya. Ya kan? Karena Allah mengagungkan makhluk-makhluk itu. Nah, oleh karenanya kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan apa? Dengan makhluk Allah. Sebab di situ ada unsur pengkultusan, pengagungan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala karena yang Maha Agung dan Dia menciptakan seluruh makhluk ini, Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, yang menunjukkan bahwa makhluk yang dengannya Allah bersumpah itu istimewa. Dan kita sebagai hambanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bersumpah dengan malam, dengan siang, kita katakan wa rabbil lail wa rabbin nahar. Boleh atau tidak? Boleh. Ya kan, kita bersumpah dengan Rabb pemilik siang dan malam misalnya. Kemudian beliau mengatakan dengan sumpah yang dikemukakan dan menyebut nama berbagai hal yang berlawanan. Di situ ada malam, ada siang. Bahkan versinya Abdullah bin Mas'ud tadi bersumpah dengan laki dan perempuan. Maka subjek sumpah pun demikian pula. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman-Nya di sini inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu memang berbeda-beda. Imam Syafi'i rahimahullah taala, saya dapatkan dalam al-umnya menafsirkan kata sa'yukum ini al-amal, yaitu amal perbuatan. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya kan ketika beliau menafsirkan firman Allah ini inna sa'yakum lasyatta,
ay a'malul ibad allati iktasabuha mutadadah mutakhalifah famin fa'ilin khaira wa min fa'ilin syarra, kata beliau. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, beragam, saling bertentangan satu sama lainnya. Amal perbuatan orang, ada yang baik, ada yang buruk, ada pelaku kebaikan, ada pelaku keburukan. Ada pelaku maksiat, ada pelaku ketaatan. Dan itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tentu takdirkan jauh sebelum manusia itu lahir. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika manusia berusia 120 hari, ya kan? Allah Subhanahu wa taala pada saat itu apa? Mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, lalu kemudian menentukan setelah itu 4 perkara. Yang pertama, menentukan amal perbuatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menentukan rizki. Yang ketiga, menentukan ajal, berapa lama dia hidup. Dan yang keempat, Allah menentukan apa? Akhir dari sebuah perjalanan hidupnya, apakah dia su'ul khatimah atau husnul khatimah, telah Allah tentukan. Nah, terkait dengan amal, seluruh amal manusia baik buruknya itu adalah ciptaan Allah. Maka dalam surah As-Saffat di ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi baik buruknya perbuatan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ya kan? Ada yang Allah inginkan secara syar'i, yaitu seperti perbuatan baik, amal saleh, Allah inginkan itu. Tapi perbuatan buruk Allah inginkan wujudnya, tapi tidak diinginkan secara syar'i. Itu ujian ketaatan bagi kita. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan baik dan buruk. Oleh karenanya ada pelaku yang baik. Kata beliau, ada fa'ilu khairan, famin fa'ilin khairan wa min fa'i syarra. Ada pelaku kebaikan, ada pelaku keburukan. Termasuk juga amal, ya kan? Usaha manusia itu beragam. Ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi guru, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi, ya kan, beragam. Agar saling melengkapi satu sama lainnya. Ada tukang, ada mandor, ada pemilik kerjaan. Kalau ada tukang, ada mandor, nggak ada kerjaan, ya nganggur juga mereka. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Jadi manusia ini makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Makhluk ciptaan Allah paling lemah adalah manusia. Jangankan urusan bangun rumah, kita senyum, ya kan? Kita senyum saja butuh bantuan orang lain. Coba kalau ada orang senyum sendirian, dibilang apa itu? Kayaknya nggak waras nih. Dibilang gila kan? Ini saking lemahnya kita itu. Tertawa, senyum butuh bantuan orang lain. Makanya antum kalau senyum sendirian, hati-hati. Ini saking butuhnya kita pada sesama kita. Bahkan semakin kaya orang, semakin butuh banyak orang. Iya apa tidak? Tapi kalau orang miskin, tidak kan? Sebetulnya lebih mampu mana orang miskin atau orang kaya? Orang miskin sejatinya. Makanya paling banyak masuk surga itu siapa? Orang miskin kan? Kenapa? Karena orang kaya banyak menzalimi orang miskin. Ini Masya Allah gitu. Ada kaya, ada miskin. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan, dan dia bertakwa kepada Allah dalam semua urusannya. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Jadi orang mau melakukan
Ya kan? Apa yang Allah perintahkan, baik itu bersedekah, berzakat, ya kan, berinfak fisabilillah, itu karena meyakini akan adanya apa? Balasan yang besar. Makanya Rasulullah SAW itu gak pernah menolak orang yang minta padanya. Bahkan tidak diminta pun beliau, kalau ada harta, beliau bagi-bagi itu. Satu hari sahabat mulia Uqbah bin Amir itu pernah menuturkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW habis sholat asar tidak seperti biasanya. Biasanya habis salam langsung zikir. Ini langsung masuk ke dalam rumahnya. Kayak ada sesuatu yang besar itu, masalah besarnya dihadapi. Para sahabat panik, ada apa dengan Rasulullah? Enggak, biasanya beliau habis sholat langsung masuk ke rumah. Begitu keluar dari rumah ditanya. Ternyata jawaban beliau ada 3 lempengan perak yang belum, takut nginep malam itu, belum dibagikan. Ya kan? Ini Masya Allah luar biasa. Rasulullah SAW. Ya karena kita tahu bahwa infak fisabilillah itu luar biasa besar. Coba ini, orang kaya, saya pernah menurunkan data hadis tentang keistimewaan imam dan muadzin. Kesimpulannya bahwa muadzin lebih unggul daripada imam dari sisi pahala itu. Muadzin itu mendapatkan pahala dari seluruh orang yang sholat karena mendengar adzannya, baik yang sholat di masjid atau sholat di rumah. Ya kan? Sementara imam itu hanya mendapatkan sholat dengan makmum yang ada, termasuk muadzin di situ dapat itu. Dan yang paling besar mendapatkan pahala yang bisa mengungguli imam dan muadzin siapa? Orang yang bangun masjid. Orang kayanya itu. Ya kan? Jadi orang yang kaya itu mendapat seluruh pahala dari amal soleh yang dilakukan di masjid itu. Termasuk seluruh aktivitas, ada orang ngaji, termasuk taklim semacam ini. Makanya kalau orang Arab itu sangat yakin dengan pahala yang Allah janjikan dari bangun masjid itu. Mereka nggak mau urunan bangun masjid. Saya dulu pernah dapat dana 2 masjid. Saya pengen gabung, dia nggak mau. Nggak mau digabung. Dia bilang kurangnya berapa? Kata Syekh Abdul Aziz Ammar saat itu, Menteri Agama Saudi Arabia. Ya kan? Dia nggak mau. Yang akhirnya dibangun dengan dana beliau. Bahkan saya pernah diminta dari ikhwan di Jawa Tengah untuk finishing masjid. Totalnya sekitar 500 juta. Begitu diajukan ke Syekh, emang di Indonesia nggak ada orang kaya, kata dia. Nggak ada yang mampu. Masa finishing aja minta ke sini, katanya. Kamu cari tanah wakaf, saya akan bangun utuh, katanya. Dia nggak mau barengan itu. Dia pengennya utuh. Bahkan dulu ada masjid Masya Allah di Mekah, dekat apartemen kita tinggal, daerah Zahir, dekat kampus Putri Ummul Qura. Ya mungkin 6 kali masjid kita ini besarnya. Begitu dirobohkan, cuma ada plang di 3 titik ngadap ke masjid, ngadap ke jalan. Tulisnya kecil warna merah di plang gitu. Menerima wakaf Anda. Nggak lama, nggak sampai sepekan, datang 2 janda kaya. Ngasih duit berapa? 16 juta rial. Beliau katakan, bangun masjid sesuai dengan kebutuhan kalian, buat rumah imam, buat rumah marbot, buat kemudian apa? Toko, buat operasionalnya. Kalau kurang nanti telepon lagi. Sayang jandanya ini di Mekah nih. Ini Masya Allah gitu. Mereka berdua, kakak beradik itu. Nggak ada cerita joinan dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah. Di antara satu hadis dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Jadi barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga sebesar masjid yang dibangun itu. Masya Allah. Ya kan?
Maka ini menjadi subjek dari sumpah tadi itu. Ya kan? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu percaya adanya balasan amal perbuatan yang menurut Imam Qatadah dan Qasim mengatakan percaya dengan adanya pahala. Ada sahabat Ibnu Abbas, ada Mujahid, Ikrimah, Abu Salih dan Zaid bin Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala wa saddaqa bil husna, yaitu percaya dengan adanya pergantian, kata mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan ganti lebih dari apa yang kita keluarkan. Bahkan ada infak yang berpahala jihad, pahala qiyamul lail, pahala puasa sunnah, yaitu ketika kita gemar berdema atau menyantuni janda dan orang miskin itu. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, as-sa'i 'alal armala wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yaqumu lail wa yasumun nahar. Jadi orang yang gemar nyantuni janda, bukan nyatronin ya, nyantunin janda dan orang miskin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang jihad fi sabilillah, seperti orang yang sedang qiyamul lail dan puasa sunnah. Ini pahala besar. Belum lagi kalau kita lakukan secara rutin, ya kan? Mungkin sepekan sekali, 2 pekan sekali, gitu kan? Atau sebulan sekali, semampu kita. Berapapun nominalnya, sepanjang rutin dilakukan, maka di situ ada ampunan dari Allah dan surga seluas langit dan bumi menantinya. Antum bisa baca dalam surah Al-Imran ayat 33 dan 34 itu. Wasari'u ila mawfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah dan surga seluas langit dan bumi? Yaitu orang yang gemar berdema dalam kondisi lapang dan gemar berdema dalam kondisi sulit. Artinya kaya miskin, kalau gemar berdema walaupun nominalnya sama, sepanjang rutin dilakukan, ya kan, maka pahalanya sama. Jadi orang kaya berdema 10 juta per bulan, miskin cuma 10.000 sebulan, pahalanya sama sepanjang sama-sama rutin melakukannya itu. Taib. Wal kadhiminal ghaidh, dan menahan emosi di saat dipancing untuk marah. Wal afina linnas, dan orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah sangat mencintai, ya kan, orang yang berbuat baik tersebut. Nah, kemudian lebih lanjut, ya, makna al-husna wa saddaqa bil husna. Ini ada hadis dari Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang makna al-husna, beliau mengatakan al-jannah, yaitu al-husna adalah surga, kata beliau. Jadi wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pembalasan yang berupa surga bagi mereka yang bertakwa dan bagi mereka yang gemar berderma, baik dalam bentuk itu infak sedekah ataupun zakat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu. Fasanu yassiruhu lil yusra, ya kan? Fasanu yassiruhu lil yusra. Ibnu Abbas berkata, yakni lil khair, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan setelah kebaikan itu. Ini kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Namun Zaid bin Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah surga. Ya, sebagian ulama salaf mengatakan termasuk pahala kebaikan ialah mengerjakan kebaikan lagi sudahnya, dan termasuk balasan keburukan ialah mengerjakan keburukan
lagi sesudahnya. Ya kan? Artinya begini. Kalau mau digabungkan ini ikhtilaf variatif. Kesannya berseberangan, namun maknanya sebetulnya sama. Jadi orang meyakini adanya pembalasan, dan pembalasan itu ya kan bisa berupa kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang lebih istimewa daripada surga. Atau bisa juga Allah Subhanahu wa taala, ikan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, memudahkan orang ini setelah melakukan kebaikan lagi. Jadi orang yang gemar berderma, gemar melakukan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal-amal berikutnya di atas amal yang sudah ada, sehingga kemudian nanti dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Ujung dari semua pahala itu adalah surga. Dan ini dibenarkan di dalam ada hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Dalam penggalan hadis Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi bihima." Beliau katakan, semasi hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, seluruh ibadah yang satu sukunya wajib itu kebaikan, ya apa tidak? Itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai perbuatan tersebut. Nah, setelah itu kita menghidupkan ibadah sunnah. Setelah melakukan kebaikan, setelah sholat fardu, ada ibadah sunnah kita lakukan. Di antaranya zikir. Setelah zikir kemudian kita sholat. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ketaatan di atas ketaatan yang sudah kita lakukan. Kalau kita lakukan ini dan terus menerus sampai Allah jatuh cinta kepada kita. Kalau Allah jatuh cinta, apa kata Allah? Maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata para ulama, orang ini akan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan ketaatan sesudahnya. Artinya orang ini, ya kan, pendengaran, pandangan mata, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Dia akan istiqamah. Ini salah satu makna dari pasanuyassiruhu lil yusra itu. Jadi Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan setelah kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Fadhal adzan. Baik. Kemudian selanjutnya, wa amma man bakhila wastaghna ay bima 'indahu wastaghna. Qala Ibnu Abbas, ay bakhila bimali wastaghna 'an rabbih azza wa jalla. Yaitu adapun orang yang kikir atau pelit, dia tidak mau mengimpangkan hartanya dan merasa cukup, ya kan, dan dia tidak butuh kepada Rabb-nya. Wa kadzdzaba bil husna ay bil jazaa bid daril akhirah. Dia mendustakan, ya kan, ganjaran atau pahala di akhirat kelak. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Fasanu yassiruhu lil usra ay li tariqis syarr, maka kami akan memudahkan dia, ya kan, untuk jalan keburukan. Al-usra di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan tariqus syarr, itu jalan keburukan. Jadi orang yang kikir, yang tidak mau berimbang, tidak mau bertakwa Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan keburukan, kemaksiatan di atas kemaksiatan yang ada. Ini berarti salah satu hikmah di balik ketakwaan dan gemar berderma itu, Allah akan mudahkan orang ini untuk melakukan ketaatan di atas ketaatan yang ada. Sebaliknya orang yang kikir, tidak melakukan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan, ya kan, untuk melakukan maksiat di atas maksiat.
Dan itu nyata dalam realita kehidupan kita, bagaimana orang yang kaya yang tidak mau berderma, tidak mau beribadah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dia untuk bermaksiat. Hartanya hanya habis untuk koleksi mobil, koleksi rumah, koleksi istri, ya kan, koleksi wanita, ya kan. Sebaliknya orang yang gemar berderma, lihat ikhwan-ikhwan kita yang kaya, yang gemar berderma di samping ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan bukti nyata dari ayat ini bagaimana orang-orang kaya di zaman sahabat Nabi SAW, 8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Abu Bakar, Omar, Utsman, ya kan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubay. Ini pengusaha-pengusaha kaya semua mereka itu. Ya kan? Di dunia mereka mendapatkan harta melimpah ruah, dan mereka, ya kan, jadikan hartanya itu jalan mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, infak untuk kebutuhan kaum muslimin, sehingga kemudian di akhirat mereka ada jaminan surga. Dan berinfak itu jangan nunggu kaya, jangan nunggu kaya. Antum mampu 1000, infak 1000. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan orang gemar berinfak itu, Allah akan ganti dunia dan juga di akhirat kelak. Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Bukankah Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Ya kan? Allah itu akan memberikan bala bantuan, pertolongan kepada seorang hamba yang gemar membantu sesamanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala melonggarkan harta kita, sejatinya Allah titipkan kepada kita itu untuk memberikan bantuan pada hamba yang lain. Makanya paling tidak Allah wajibkan zakat ketika sampai nominal zakat. Atau lebih dari zakat, kita berinfak, berderma kepada keluarga kita, pada anak kita, pada orang tua kita, mulai dari yang terdekat. Wabda biman ta'ul, kata Rasulullah. Dan juga orang-orang miskin, janda dan seterusnya mendapat bagian dari harta kita itu. Dan saking pentingnya infak itu, hatta orang yang gila sekalipun, majnun, anak kecil yang kaya raya, ya kan, mereka walaupun gugur kewajiban agamanya, tetapi terkait dengan hartanya kan tetap wajib keluar zakat. Ya apa tidak? Ini menunjukkan Islam itu memang sangat menekankan orang itu berbagi dengan sesamanya. Kalau antum nanggung nih, misalkan muadzin atau gaji imam, antum dapat pahala sejumlah, ya kan, ibadah yang beliau lakukan. Atau antum bangun masjid, antum dapat seluruh pahala ibadah yang dilakukan di masjid tersebut. Di sisi lain dari penjelasan tadi menyimpulkan kalau orang yang gemar melakukan ketaatan, Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Orang yang gemar melakukan kemaksiatan, Allah akan giring dia untuk melakukan kemaksiatan di atas kemaksiatan yang ada. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, lalu bagaimana amal ini? Artinya kayaknya amal ini nggak ada artinya kalau begitu, gitu kan? Kalau orang ditakdirkan, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum dia lahir, ketika 120 hari dalam rahim ibunya tentukan dia pelaku maksiat, kan terus bermaksiat, kan begitu. Kalau kelakuan ketaatan, itulah ketaatan. Apa kemudian kata Rasulullah? Kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi semua itu dimudahkan sesuai dengan tujuan apa diciptakan. Kalau Allah ciptakan dia untuk penghuni surga, dia akan masuk surga, penghuni neraka akan masuk neraka. Tetapi takdir ini itu bukan harga mati, masih bisa dirubah dengan ikhtiar. Ada dua cara merubah takdir. Jadi takdir yang Allah tentukan tadi, 4 hal ketika di rahim ibu itu, tentang amal, tentang ajal, tentang rizki, tentang akhir dari perjalanan hidup Syaqi Am Sa'id, ya kan? Itu masih bisa dirubah dengan 2 hal. Ikhtiar maksimal, yaitu kita dengan melakukan amal saleh, atau seperti Al-Qamah tadi menjadi orang yang saleh, berdoa kepada Allah untuk diberikan, dituntut untuk berteman dengan orang saleh. Qadarullah ketemu dengan sahabat mulia Abu Darda, dapat ilmu di situ. Ya kan? Dia berikhtiar, ya, melalui dia salat, kemudian dia berdoa kepada Subhanahu wa taala. Atau kita menjadi teman-teman yang saleh. Kalau misalkan kita sulit melakukan ketaatan kepada Allah karena teman, ganti teman yang saleh.
Bisa jadi orang melakukan maksiat itu karena faktor lingkungan. Lingkungan terdekat adalah keluarganya. Kemudian disusul lingkungan di mana dia hidup. Kemudian lingkungan di mana tempat dia kerja atau dia sekolah. Kalau sekarang ada lingkungan baru yaitu lingkungan dunia maya yang bisa mempengaruhi orang itu. Makanya ketika ada seorang yang mau bertaubat, ditunjukkan kepada seorang alim, ketika dia bertanya apakah ada taubat bagi dia, ada katanya. Apa saran beliau? Intolik ila ardi fulan fa inna fiha unasun ya'buduna Allah fa'budillah ma'hum biha fala tarji ila ardika fa inna ardasu, kata beliau. Kalau kamu bertaubat, kamu harus hijrah dari kampungmu itu ke kampung di fulan sana. Di sana banyak orang soleh beribadah kepada Allah, ibadahilah Allah bersama mereka di sana. Jangan kembali lagi ke kampung halamanmu karena kampung halaman itu rusak. Ini apa artinya? Jadi kalau kita ingin bertaubat, ingin lepas dari kungkungan maksiat itu, cari suasana baru. Hindari, identifikasi sebabnya, lalu hindari sebab itu. Ya kan? Kalau sebabnya kawan, maka hindarilah. Ya, kalau sebabnya itu pasangan kita, ya kita harus ganti pasangan. Kalau nggak mau dinasihatin, sebagaimana Ummu Sulaim dulu rela meninggalkan suami tampan kaya Malik bin Nadir karena beda keyakinan kan, akhirnya pindah agama. Ya kan? Dia tetap mempertahankan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan orang yang lebih keren, lebih kaya, yaitu Abu Talha. Dia kafir saat itu. Kata Ummu Sulaim, wanita Arab mana yang sanggup menolak pinanganmu, tapi Islammu adalah maharku. Masuk Islam, lalu kemudian dia menikah. Begitu pula Ikrimah istrinya Ikrimah Ummul Hakim, putranya Abu Jahal. Ya kan? Begitu kemudian suaminya masuk dalam daftar orang yang akan dibunuh oleh Rasulullah SAW, kan dikisah pada saat itu karena permusuhan terhadap Islam. Pada saat pembebasan kota Makkah, istrinya dia lari ke Yaman. Istrinya bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ummul Hakim namanya, apakah kalau Ikrimah ini masuk Islam akan dimaafkan dan dibebaskan dari hukum pancung? Kata Rasulullah, ya. Rasulullah sangat pemaaf pada saat itu. Dia dengan gembira datang ke Yaman, berjumpa dengan Ikrimah dan berkata kepada, wahai Ikrimah, aku sudah bilang ke Rasulullah SAW, kalau kamu masuk Islam, ya kan, saya masih jadi istrimu dan kamu bebas dari hukuman pancung itu. Tapi kalau kamu tetap pada pendirianmu, artinya masih kufur, tidak mau Islam, bukan hanya kamu dihantui oleh hukuman pancung itu, mulai hari ini, detik ini, saya bukan istrimu lagi. Itu hebatnya para sahabat dulu itu. Laki perempuan sama. Ya kan? Kenapa demikian? Karena mereka Masya Allah, setelah beriman, mereka melakukan tuntutan atau manifestasi dari keimanannya, melakukan ketaatan di atas ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan dimudahkan untuk melakukan ketaatan di atas ketaatan. Sebaliknya yang bermaksiat, mereka terus kemudian mati seperti Abu Jahal, Abu Talib, sampai kemudian tutup usia tetap dalam keyakinan, ya kan, yang berseberangan dengan keyakinan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak masuk Islam. Nah, kemudian yang terakhir, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, ini penting sekali. Dan hartanya itu tidak lagi berguna ketika sudah binasa. Ya kan? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada dua tafsir daripada taradda ini, binasa atau setelah wafat itu. Jadi harta kita, sekaya apapun seorang itu, kalau di dunianya ya tidak beriman kalau Subhanahu wa taala, tidak melakukan infak, maka harta yang banyak itu tidak ada artinya. Makanya kata Rasulullah, harta kita itu yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita infakkan, itu harta kita yang sebenarnya. Selebihnya itu milik siapa? Milik ahli waris dan pesaing kita. Coba kalau antum udah nikah? Udah nikah? Udah. Coba kalau antum kaya, meninggal sekarang, kira-kira harta antum milik siapa? Ahli waris kan? Istri usia berapa? 30 tahun. Wow, masih laris manis itu. Ya kan? Sebagaimana ada di Jakarta, seorang janda nikah dengan ikhwan usia 26 tahun, punya anak 6. Awalnya saya kaget.
Masya Allah, ini luar biasa ikhwan ini. Artinya pengen menyelamatkan janda. Ternyata bukan sembarang janda. Pengusaha kaya punya banyak perusahaan. Kalau ada pengen tuh. Itu mau gak? Dia nikah lagi tuh. Suaminya di mana di akhirat itu? Tergantung perjalanan hidupnya, ya apa tidak? Hartanya yang milik dia, yang dia infakkan dulu di jalan Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya itu milik istri, milik anak, dan milik pesaing kejibratan itu dia. Qadrullah katanya, ini karyawan terbaiknya, kesayangan suaminya. Sekarang disayangi oleh istrinya, jadi suaminya. Usia 26 tahun. Ini pinter, ikhwan ini. Dia nikah gitu kan, ya kan, punya duit, nanti untuk istri kedua kan udah punya modal, cari yang 17 tahun. Ya kan? Bisa itu. Atau jangan-jangan doanya tiap malam, mudah-mudahan bunda husnul khotimah gitu. Suaminya rajin qiyamul lail, senang istrinya itu, Masya Allah, suami saya ini luar biasa, waktu muda, rajin ibadah. Kalau berdoa nangis, ternyata mendoakan istrinya pengen supaya husnul khotimah. Boleh apa tidak itu? Hah? Kan habis itu dapat berapa dia? Dapat 1/4 dari total hartanya. Masya Allah itu. Kalau perusahaannya banyak dapat 1 itu untung. Wallahu ta'ala. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, intinya bahwa dunia adalah kesempatan bagi kita untuk beramal. Waktunya sangat singkat, sesingkat usia yang Allah tetapkan untuk kita. Dan kita harus yakin bahwa ada pembalasan kelak di akhirat atas semua yang kita lakukan. Kalau kebaikan, kalau ketaatan, berarti di sana ada surga ujungnya. Kalau kemaksiatan, di sana ada neraka. Masalah kekal atau tidaknya tergantung besar kecilnya dosa yang dilakukan. Yang pasti orang beriman dia akan masuk surga, hanya masalah mampir atau tidak mampir ke neraka. Antum mau mampir? Ya tentu kita tidak mau. Oleh karenanya, kalau nggak mau mampir, lakukanlah yang diperintahkan Allah dan jauhi segenap larangannya. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa kami jelaskan. Ya, 11 ayat dari 21 ayat dari surah Al-Lail. Selebihnya insyaAllah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, ayat 12 sampai ayat ke-21. Wallahu ta'ala a'lam. Ada waktu 6 menit bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Fadhal. Naam. Kenapa? Tidak dihitung sedekah. Karena itu memang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menghindari konflik antara keluarga, sebisa mungkin kalau bisa, ya kan, harta itu ketika kita hidup sampai nominal zakat, kita keluarkan zakatnya. Yang berikutnya, harta itu di situ ada kewajiban kita yang merupakan hak istri dan anak kita. Lebih dari kewajiban kita memberikan hadiah pada istri, pada anak, itu namanya sedekah. Ya kan? Lalu kemudian kita kasih pada orang tua kita. Jadi kita harus tahu siapa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu. Pertama, anak dan istri kita. Yang kedua adalah orang tua kita masih hidup. Yang ketiga adalah janda saudari kandung kita yang belum menikah, yang belum ikut orang lain. Yang kemudian yang berikutnya adalah janda-janda dari saudari kita, mungkin meninggal atau dicerai. Ya, itu kewajiban kita sebagai anak laki. Kemudian juga kewajiban kita pada ponakan kita, ponakan dari saudara kandung kita, saudara laki-laki, baik kakak ataupun adik. Itu kewajiban kita semua, Pak. Termasuk kakek kita, kewajiban nenek kita. Nah, lepas dari kewajiban ini, baru kemudian kita kasih itu.
Ya kan? Kita harus mulai dari yang wabda biman ta'ul kata Rasulullah. Jadi kita memulai dari orang yang dari tanggung jawab kita. Baru kemudian kita bersedekah. Ya kan? Atau kemudian kita bagi. Sebelum kita meninggal, kita nggak menyisakan warisan. Ada orang tua yang cerdas itu. Ya kan? Dia membagikan sesuai dengan kemampuan anak. Ini anak misalkan kayaknya nggak pandai cari duit gitu. Dikasih sama beliau. Yang lebih mapan dikasih sedikit sama beliau. Ya kan? Adil enggak itu? Adil. Karena adil itu enggak mesti sama. Adil itu adalah sesuai dengan dengan kebutuhan. Kemudian meninggal, yang tersisa dari harta orang tua, itulah yang menjadi waris setelah dikeluarkan. Misalkan kalau masih nominal zakat, keluarkan zakatnya, utang piutangnya bereskan semua. Atau kemudian mau diinfakkan, diwakafkan atas nama orang tua, nggak boleh lebih dari 1/3, baru sisanya jadi waris. Ya kan? Nah, kemudian waris istilah syar'inya nggak disebut dengan sedekah. Kalau pertanyaannya kenapa? Itulah ketentuan Allah. Nggak boleh kita protes. Memang dari sononya begitu gitu. Paham yang dimaksud, Pak? Tapi apakah kemudian dengan mewariskan harta kita dapat pahala? Dapat. Selama misalkan mudah-mudahan ya kan dengan harta yang tersisa nanti pasca meninggal saya, ya kan, anak saya tidak minta-minta pada orang lain, lalu kemudian mereka hanya bisa sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, bisa menyekolahkan anaknya, bisa mendidik anaknya dengan baik, ya kan, tidak kelaparan, tidak minta-minta. Kalau itu niatnya kita dapat pahala, walaupun itu bentuk peralihannya adalah bentuk waris. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sebab Rasulullah katakan seorang itu meninggalkan anaknya dalam berkecukupan jauh lebih baik daripada dia minta-minta pada orang lain. Ada hadis Nabi SAW terkait dengan ini. Jadi bapak meninggalkan anak dengan harta yang melimpah jauh lebih baik daripada meninggalkan dalam ya kan serba kekurangan. Ya kan? Seperti wallahu ta'ala. Masih ada? Nah. Contohnya apa? Selama itu adalah memang ada nas Al-Quran dan hadis, enggak masalah. Kan itu motivasi. Itu biasanya bagi mereka yang awal-awal berat untuk bersedekah, dia ngejar itu. Nanti kalau antum terbiasa bersedekah, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau kita nih, kan setan itu Masya Allah pinter nyelinap dalam hati kita. Kita semangat bersedekah. Tujuan awalnya, mudah-mudahan Allah ganti lebih besar. Kata setan, wah kata antum ini nggak ikhlas, ngapain sedekah? Antum lawan aja. Karena kalau nggak dilawan, antum nggak akan sedekah-sedekah. Ya kan? Antum lawan. Ini kata saya rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ketika ada bisikan dari setan, kalau antum melakukan satu amal, antum nggak ikhlas, ada orang di belakang atau ingin minta puji, lawan aja. Karena antum pengennya ikhlas tadinya kan. Diganggu sama dia. Nanti lama-kelamaan, kalau sesuatu yang sudah sebuah kebiasaan, itu udah biasa. Ada Masya Allah gitu, ada seorang ustadz, saya kenal orangnya kaya. Saya lalu bilang sama dia, saya pengen seperti antum. Ya kan? Minta ajarin dia, bisnisnya luar biasa. Apa yang dilakukan? Dia nggak pernah menolak kalau orang minta. Bahkan ada juga seorang direktur, ya kan, sudah pensiunan dari Pertamina. Duitnya per bulan itu dia kasih minimal 15 juta.